Guys, kalau misalkan lu gue kasih budget dengan uang 20 jutaan untuk ngebeli AC terbaik, kira-kira lu bakal pilih brand yang mana? Di dalam benak lu gitu guys. Pasti gue bisa tebak lu bakal pilih brand dengan inisial D yang warnanya tuh biru. Karena memang di Indonesia sampai detik ini gitu guys, memang Doski ini belum ada lawan ya sebagai brand AC premium gitu. Tapi sekarang Doski akhirnya punya saingan guys. Nama brandnya adalah Aqua. Karena Aqua ini baru aja memperkenalkan varian terbarunya mereka, yaitu AQA KCR 10 VSW yang masuk dalam kategori AC 1PK Premium guys. Tapi ini punya harga yang jauh lebih terjangkau, yaitu harganya seperti AC inverter biasa. Cuman ini punya fitur sekelas AC yang harganya tuh belasan juta guys. Cuma jujur nih ya, pas pertama kali gue ngeliat AC inverter Aqua KCR 10 VSW ini guys, itu gue langsung salfok sama warnanya yang hitam dan elegan gini guys. Lo juga pasti jarang banget kan ngeliat AC yang tampilannya tuh anti mainstream banget kayak gini bro. Karena biasanya kan warna AC tuh selalu main aman gitu ya, warnanya putih-putih polos gitu guys. Ya meskipun harus kita akui ya guys, kalau AC warna hitam kayak gini tuh emang pasti nggak semua orang suka. Bahkan ada juga bilang yang aneh gitu. Tapi menurut gue pribadi ya, justru dengan adanya pilihan AC dengan warna hitam kayak gini guys, itu ngebikin orang-orang yang kadang emang lagi ngedesain interior ruangannya dengan tema gelap ataupun monokrom, itu nggak perlu lagi tuh beli AC yang warna putih terus dicat hitam gitu guys. Karena lo tinggal beli aja nih AC inverter Aqua KCR 10 VSW ini yang emang aslinya itu udah warna hitam guys. Terus nih ya, kenapa alasan AC Aqua inverter KCR 10 VSW ini masuk dalam kategori AC premium guys? Karena kalau kita lihat secara fitur, Doski ini punya fitur yang dimilikin biasanya sama AC-AC premium yang harganya tuh biasanya belasan juta guys. Sebagai contoh yang pertama nih, AC ini tuh dilengkapi dengan fitur triple airflow alias bisa swing atas bawah dan kiri kanan guys secara bersamaan. Jadi udara dingin tuh bisa tersebar merata gitu ke seluruh ruangan. Selain itu AC ini guys punya PM 2.5 filter. Nah kalau misalkan lo yang belum tahu nih ya, fitur ini tuh mampu menyaring partikel debu super kecil yang berbahaya buat kesehatan kita. Kurang lebih kayak yang ada di air purifier gitu guys. Jadi udara yang kita hirup itu lebih bersih dan bebas polusi ini pastinya. Terus yang gak kalah keren lagi nih ya, AC ini tuh punya fitur yang namanya UVC sterilization yang bisa menghambat bakteri dan juga virus, termasuk SARS-CoV yang efisiensinya tuh bisa 99,91% loh. Fitur ini juga diklaim ya mampu menghasilkan ion yang aktif melindungi ruangan dari bakteri dan juga virus nih guys. Gak cuma itu guys, karena AC ini juga dilengkapi sama yang namanya Wi-Fi control. Ini penting banget nih, jadi kita bisa kontrol AC ini dari jarak jauh pakai aplikasi HiSmart. Kenapa gue bilang fitur ini penting guys? Coba lu bayangin deh, kondisinya walaupun lu masih ada di kantor gitu ya, terus lu pengen nerjang kemacetan, panas gitu ya, lu bisa aktifin AC lu lewat handphone ini guys pas waktu di kantor. Jadi ketika lu nyampe ke rumah, terus masuk ke kamar lu tuh udah dalam keadaan dingin guys. Sementara buat kalian ya yang sering banget lama-lama di kamar pakai AC tapi takut kulit kalian tuh kering guys, slow banget karena Aqua tuh di sini juga punya fitur yang namanya precise humidity yang bisa ngejaga kelembaban udara sesuai standar kenyamanan tubuh kita nih guys. Fitur ini juga bisa ya diakses dengan cara nyalain mode smart dry-nya aja nih guys, dan segampang itu untuk aktifinnya. Dan terakhir guys, AC ini punya fitur yang namanya self cleaning alias bisa nyuci sendiri guys AC-nya. Cara kerjanya untuk AC ini tuh akan membekukan evaporator mengandalkan kelembaban di udara guys, terus kotorannya tuh dilunturin saat pencairan esnya. Nah dengan fitur ini itu ngebikin udara yang keluar dari AC kita tuh insya Allah bakal selalu bersih dan juga sehat. Oh ya guys, metode sterilisasi ini juga udah tersertifikasi ya sama TÜV nih, dengan efisiensi yang diklaim ini sampai 99,99% loh. AC ini sendiri juga gue pakai sebagai AC pengganti buat di kantor ya guys, karena AC sebelumnya tuh gue rasa kayak kurang dingin nih buat ruangan ini. Tapi sebelum itu, pertama-tama yang perlu dipahamin di awal itu adalah kalau AC ini sebenarnya tuh AC inverter yang nggak perlu disetel di suhu terendah secara terus-menerus guys. Apalagi kalau misalkan lu cuma dipakai di kamar, malah bisa bikin AC jadi boros listrik guys. Karena ketika AC bekerja lebih keras untuk mencapai suhu terendah nih ya, konsumsi dayanya itu pasti jauh lebih tinggi loh. Nih ya, kalau misalkan kalian nggak percaya nih, gue bakal coba kasih sedikit gambaran terkait konsumsi daya AC kalau kita pakai di suhu 16 derajat secara terus-menerus selama 8 jam. Daya yang digunakan tuh sekitar 1000 watt. Ini hasilnya gue dapetin di angka 8,257 kWh. Nah, kalau kita kaliin aja nih ya dengan harga per kWh untuk kantor ini guys, itu hasilnya jadi 8,257 kWh. Kita kaliin aja nih, Rp1.699,53 per kWh. Totalnya jadi Rp14.033. Lumayan kan?
Makanya nih kalau misalnya kita pakai AC inverter di rumah ya, better lu setel di suhu yang manusiawi aja lah guys. Misal di angka 24 sampai 27 derajat Celcius aja. Jadi suhunya itu lebih gampang tercapai, plus yang terpenting adalah konsumsi dayanya tuh bisa jauh lebih irit. Nah selain ramah di kantong nih ya, suhu ini juga terbilang udah cukup nyaman kok buat tidur dan aktivitas kita sehari-hari nih. Anggaplah kalau misalnya kita baru nyalain AC nih ya, terus kemudian kita pakai mode turbo yang otomatis bakal ngerubah suhu AC-nya jadi 16 derajat Celcius. Itu 1 jam pertama harusnya sih suhu dalam ruangan lo tuh bisa tercapai guys. Karena pas gue cek keluaran suhu di angka 16 derajat ini guys, bahkan kita cek tuh jauh di bawah 16 derajat. Nah setelah 1 jam, ini suhunya bisa aja nih langsung lu rubah ke angka 27 derajat Celcius. Untuk tinggal kita maintain aja nih suhunya nanti. Nah dengan skenario tersebut nih ya, hitungannya tuh bakal berubah jadi kayak gini guys. Di 1 jam pertama, itu daya yang digunakan jadi kurang lebih tuh di angka 1,033 kWh. Terus untuk kWh per 1 jam di suhu 27 derajat Celcius guys, ini kurang lebih di kisaran 0,228 kWh aja loh guys. So pemakaian 8 jam itu paling kita cuma kena Rp4.468 aja. Lu bayangin deh, bahkan nih hampir 10.000 loh guys selisihnya kalau kita bandingin sama yang tadi. Alasannya kenapa bisa sejauh itu guys selisihnya? Karena konseptual dari AC inverter tuh dia bakal nurunin kinerjanya gitu guys saat suhu ruangan kalian tuh sudah tercapai. Jadi konsumsi daya listriknya tuh nggak kemakan gede-gede terus gitu bro. Bahkan ya di kondisi suhu tercapai, watt rendahnya tuh bisa cuman nggak sampai 30 watt loh guys. Tapi kalau misalnya lu ngerasa itu masih kurang hemat, lu bisa banget nih manfaatin yang namanya mode eco di AC ini yang punya 3 level penghematan nih. Kalau misalnya kita tekan tombol eco-nya ini sekali guys, itu akan muncul L1 yang artinya jadi 20% lebih hemat energi. Terus kalau kita tekan 2 kali, nanti akan muncul L2 yang artinya itu lebih hemat 40%. Dan terakhir nih di L3 guys, itu artinya adalah 60% lebih hemat lagi nih dibandingkan sama mode yang normal. Tapi tentunya dengan catatan ya, kalau misalkan mode ini kita pakai, jelas kita tuh nggak bisa berharap banyak kalau AC-nya tuh bakal sedingin di mode yang normal. Sementara buat lo semua nih yang mirip kayak gue ya, yang nggak suka sama yang namanya keribetan guys, slow banget karena Aqua juga nyediain fitur Eco Sensor yang bisa menyesuaikan suhu dan kinerja AC secara otomatis guys, sesuai dengan ada atau nggak ada aktivitas di ruangan tersebut. Terus salah satu kelebihan lain guys yang dimiliki sama AC inverter Aqua KCR10 VSW ini adalah masalah bagian outdoornya. Bahkan gue sendiri tuh tadinya nggak notice. Terus kemudian ada editornya Pricebook bilang kok AC outdoornya nih kayak nggak ada suaranya gitu. Padahal posisi AC outdoornya ini guys terpasang deket banget sama jendela. Alasannya sih simple ya, karena unit outdoornya ini menggunakan lapisan soundproof yang memang lebih tebal dibandingkan dengan brand lain gitu guys. Jadi bisa ngeredam suara bising dengan lebih maksimal bro. Terakhir buat mastiin unit outdoornya ini lebih aman dari segala macam kondisi gitu ya, AC ini juga udah pakai yang namanya teknologi Hyper PCB yang selain bisa bertahan dari kondisi panas dan juga basah karena hujan guys, bahkan teknologi ini juga diklaim guys bisa menahan radiasi sampai 550 sievert. Selain itu juga bisa lebih tahan terhadap serangga ya, kemudian reptil dan lain sebagainya bro. Tapi kalau emang nantinya nih ya terjadi kerusakan amit-amit gitu, AC inverter Aqua KCR10 VSW ini juga masih bisa di cover lagi kok guys, dengan garansi selama 5 tahun, free suku cadang guys. Kemudian jasa servis sampai ke biaya penambahan freon kalau misalkan dibutuhkan nih. Sementara buat garansi kompresornya itu bisa nyampe 10 tahun bro. Dan poin unik nih ya yang justru baru banget gue temuin guys adalah dari sisi harganya. Dimana kalau kita cek website resminya Aqua untuk AC inverter premium dengan kode AQA KCR10 VSW ini guys, itu masih dibanderol dengan harga 7 jutaan. Tapi pas gue cek nih iseng-iseng nyari gitu ya, ternyata ada loh salah satu toko online yang ngejual AC ini dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu di angka 6 jutaan lebih dikit nih guys. Nah dari semua pengetesan dan juga pengujian yang gue lakukan terhadap AC Aqua inverter KCR10 VSW ini guys, gue rasa memang AC ini tuh cocok banget, terutama buat lo semua yang lagi nyari sebuah AC dengan fitur yang oke, kualitas premium, tapi dibanderol dengan harga yang jauh lebih terjangkau guys. BTW sekedar informasi aja nih ya, kalau di brand premium yang depannya D warna biru tadi guys, untuk AC inverter terbaru yang punya fitur WiFi sampai bisa menjaga kelembaban udara biar nggak bikin kulit lu tuh kering, itu harganya untuk yang varian 1PK guys sekitar 11 jutaan. Lu bayangin deh kalau dibandingin sama harga 6 jutaan ini, ya hampir setengahnya nggak sih bro lu hemat? Tapi terlepas dari fitur premium yang dibawa AC ini dengan harga yang sangat terjangkau ya, gue sih tetap sih punya sedikit catatan. Dimana satu-satunya catatan gue nih ya, soal AC inverter Aqua KCR10 VSW ini adalah ukuran unit outdoor dan juga indoornya guys, yang relatif lebih besar gitu kalau kita bandingin sama AC 1PK pada umumnya.
So, lo semua harus pastiin ya, kalau misalkan lu pengen ngetakis AC ini guys, lu harus punya space yang cukup, biar lebih mudah gitu pas proses instalasinya. So, bagaimana guys pendapat kalian soal AC inverter terbaru dari Aqua? Apakah sudah layak dan sudah pantas untuk bersanding dengan AC premium lain di luar sana, di Indonesia gitu guys? Feel free langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, buat lo semua yang pengen ngetakis AC Aqua ini guys, link pembeliannya bakal gua taruh di kolom description. Bewok pamit, Assalamualaikum.